Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 11, bagaimana Anda maju ke orde pertama? Bahkan jika Huang Wei memiliki jiwa bela diri tingkat 10, tindakan ayah terlalu memihak padanya. Su Yan membantah dengan nada tidak puas. Mungkinkah di akhir pertemuan klan tahun ini, Xiaolong kita benar-benar akan? Kata-kata itu tercekat di tenggorokannya saat mata Su Yan memerah. Aku akan bicara dengan ayah. Pada saat ini, Huang Peng berdiri dengan marah dan berkata, Ayah, tidak perlu. Huang Xiaolong menghentikan Huang Peng dengan tiba-tiba, berkata, tidak perlu mencari kakek. Huang Peng dan Su Yan menoleh untuk melihat putra mereka. Tepat saat Huang Peng membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, di tubuh putranya, dia melihat semburat cahaya ki pertempuran yang cemerlang. Ki pertempuran, proyeksi luar dari ki pertempuran. Setelah linglung sejenak, Huang dan Su Yan berkata dengan terkejut, ekspresi tidak percaya terlihat jelas di wajah mereka. Proyeksi luar dari ki pertempuran, apakah ini berarti? Sebuah pikiran melintas di benak Huang Peng dan Su Yan, prajurit orde pertama. Hanya setelah mencapai prajurit orde pertama seseorang dapat memproyeksikan ki pertempuran keluar tubuh, seseorang yang baru saja berhasil memadatkan ki pertempuran tidak dapat memproyeksikan ki pertempuran keluar. Xiaolong, mungkinkah kau telah naik ke tingkat pertama? Huang Peng bertanya dengan suara gemetar. Meskipun dia melihat buktinya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak berani memastikannya, karena bisa saja itu hanya ilusi. Benar sekali, ayah, ibu, aku sudah naik ke tingkat pertama. Huang Xiaolong mengangguk, dia tidak ingin melihat orang tuanya terus-menerus khawatir tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertemuan klan, jadi dia memutuskan untuk menunjukkan sebagian kekuatannya. Mendengar konfirmasi dari putra mereka, Huang Peng dan Su Yan akhirnya percaya pada kebenaran di depan mereka. Kegembiraan memenuhi wajah mereka, terutama Su Yan, setelah melalui keterkejutan dan kegembiraan, dia berlari dan memeluk Huang Xiaolong erat-erat, hebat, putraku akhirnya naik ke orde pertama. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Su Yan. Su Yan adalah wanita yang sangat menggairahkan, dipeluk begitu erat membuat Huang Xiaolong merasa seperti akan mati lemas, dia akhirnya berhasil melepaskan diri dengan susah payah setelah beberapa saat. Ini hanya orde pertama, apakah perlu membuat keributan besar seperti itu? Pikir Huang Xiaolong dengan sedih di dalam hatinya. Namun, dia benar-benar dapat merasakan cinta Huang Peng dan Su Yan terhadapnya. Huang Peng dan Su Yan perlahan-lahan menjadi tenang karena kegembiraan dan kegembiraan mereka beberapa saat kemudian. Xiaolong, bagaimana kau bisa naik ke orde pertama? Huang Peng menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Dengan bakat bela diri tingkat 7 Huang Xiaolong, untuk naik ke orde pertama akan memakan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih. Su Yan pun menoleh menatap putranya dengan penuh tanya, jelas saja dia juga punya keraguan. Alih-alih berbicara, Huang Xiaolong menarik 2 buah merah cerah dari dadanya di bawah tatapan heran Huang Peng dan Su Yan. Warna merah cerah dan segar dari buahnya membuat orang-orang terpesona. Ini adalah buah yang. Huang Peng dan Su Yan berseru dengan takjub. Ya, Huang Xiaolong tertawa. Sebulan yang lalu, aku tidak sengaja menemukan buah yang ini di sebuah lembah di gunung belakang. Totalnya ada 5 buah, dan aku mengambil 3 di antaranya. Awalnya buah yang berjumlah 5, tetapi Huang Xiaolong hanya memakan 1. 3 buah. Huang Peng dan Su Yan saling memandang. Mereka akhirnya mengerti alasan sebenarnya, mengapa putra mereka naik ke orde pertama dalam waktu yang singkat. Bagus. Haha, Xiaolong, tak disangka kau memiliki keberuntungan seperti itu. Buah yang adalah buah ajaib, manfaatnya tidak kalah dibandingkan dengan rumput jantung Leirion yang dibeli kakekmu untuk Huang Wei. Huang Peng tertawa riang, itu juga bermanfaat untuk kultivasi masa depanmu. Bahkan Su Yan pun tersenyum lebar. Ayah, ibu, kedua buah yang ini, kalian berdua ambil 1 dan kultivasikan. Kata Huang Xiaolong. Senyum Huang Peng dan Su Yan mengeras di wajah mereka dan hendak menolak ketika Huang Xiaolong menyela, aku sudah mengambil 3 buah, lebih banyak lagi hanya akan membuang-buang waktu dan tidak akan membawa manfaat lebih bagiku. Lebih baik jika ayah dan ibu yang mengambilnya. Mendengar ini, Huang Peng dan Su Yan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Beberapa detik kemudian, Huang Peng menganggukkan kepalanya tanda setuju, baiklah. Mengambil 2 buah yang dari tangan Huang Xiaolong, ia menghirup napas dalam-dalam sambil memandanginya, berusaha menekan kegembiraan di hatinya. Ia telah terjebak di akhir orde ke-6 selama lebih dari setahun, dengan sepotong buah yang ini ia akan mampu menembus ke puncak orde ke-6 dalam waktu 2 bulan. Sebenarnya dia sangat membutuhkan buah yang ini. Melihat buah merah kecil yang lezat di telapak tangannya, ekspresi Su Yan tidak jauh berbeda dari Huang Peng. Dengan buah yang ini, ada harapan baginya untuk maju ke tingkat ke-6. Xiaolong, tentang terobosanmu ke orde pertama, untuk saat ini, jangan biarkan orang lain tahu.
Huang Peng berkata kepada putranya setelah mendapatkan kembali kejelasannya, dan melanjutkan, meskipun kamu berhasil menerobos setelah menelan buah yang, kamu masih perlu berusaha dalam latihanmu, berusaha untuk mencapai pertengahan orde pertama pada akhir tahun. Menurut Huang Peng, asalkan putranya mampu mencapai pertengahan orde pertama, sekalipun Huang Wei saat itu sudah akhir orde pertama, melumpuhkan kedua tangan putranya akan tetap sulit. Kesenjangan antara pertengahan orde pertama dan akhir orde pertama nyaris dapat diabaikan. Ayah, ibu, yakinlah aku tidak akan mengecewakan kalian, kata Huang Xiaolong. Huang Peng dan Su Yan terhibur dengan kata-kata itu. Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong meninggalkan aula halaman timur kembali ke halaman kecilnya dan langsung berlatih. Setelah naik ke tingkat ketiga, kecepatan roh bela diri berkepala dua dalam menyerap aura spiritual dunia bawah meningkat lagi, ki pertempuran di dalam tubuhnya tumbuh semakin kuat. Hampir dengan kecepatan setiap hari, ki pertempuran di dalam tubuhnya menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Pelataran kecil tempat Huang Xiaolong tinggal terletak di bagian paling timur Huang Klan Manor, oleh karena itu, selain orang tuanya dan saudara perempuannya Huang Min, jarang ada orang yang lewat, yang membuat Huang Xiaolong semakin mudah berkonsentrasi berlatih. Dengan Huang Xiaolong berlatih dengan cara gila tanpa mempedulikan siang atau malam, ki pertempuran dan kekuatan internalnya meningkat secara eksponensial. Puncak awal ordo ketiga, pertengahan ordo ketiga, puncak pertengahan ordo ketiga, akhir ordo ketiga. Saat 3 bulan telah berlalu, ki pertempuran Huang Xiaolong telah mencapai puncak akhir orde ketiga, setiap saat ia dapat menerobos ke orde keempat, dan hanya tersisa kurang dari 2 minggu hingga akhir pertemuan klan tahun ini. Namun, ordo keempat merupakan garis pemisah, penghalang ordo keempat jauh lebih tebal dibandingkan ordo kedua dan ketiga sebelumnya, kesulitannya tidak ada bandingannya. Di Huang Klan Manor, ada murid yang memiliki roh bela diri tingkat 7 yang terjebak di puncak orde ketiga akhir selama lebih dari 2 tahun, tidak mampu mencapai terobosan yang diinginkan ke orde keempat. Bahkan mereka yang memiliki roh bela diri tingkat 8 menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun di puncak orde ketiga akhir sebelum maju lebih jauh. 2 minggu berlalu dengan cepat. Menjelang pertemuan klan, Huang Klan Manor dipenuhi suasana yang meriah dan meriah karena 2 hari setelah pertemuan klan adalah awal tahun baru. Seluruh Huang Klan Manor dihias dengan mewah. Berbeda dengan bagian Huang Klan Manor lainnya, halaman kecil Huang Xiaolong tampak sepi dan sunyi. Besok adalah pertemuan tahunan klan. Huang Xiaolong meninggalkan kamarnya setelah lebih dari selusin hari berlatih keras, akhirnya menemui hambatan di puncak orde ketiga akhir. Dari kelihatannya, butuh waktu lama sebelum dia bisa menyeberang ke orde keempat. Huang Xiaolong berjalan keluar dari halaman kecil itu. Besok adalah pertemuan tahunan klan. Apa kau sudah dengar? Kali ini tuan rumah tua akan hadir. Tahun ini adalah pertama kalinya Tuan Muda Huang Wei berpartisipasi dalam pertemuan klan setelah membangkitkan semangat bela dirinya, tentu saja Tuan Manor Tua akan bergabung dalam pertemuan itu. Tidak hanya itu, kudengar Tuan Manor Tua bahkan mengundang Patriark Tua keluarga Li. Kalau begitu, berarti Patriark Tua keluarga Li akan datang. Keluarga Li dan Huang Klan Manor dianggap sebagai kekuatan utama Kabupaten Changlan. Hubungan antara Patriark Tua keluarga Li, Li Mu dan kakek Huang Xiaolong, Huang Qide, selalu baik.